Tapi kita ngelihat itu sebagai suatu challenge aja. Karena mau gak mau pun kita gak terima klien kita karena kita gak memahami industrinya, suatu saat pasti ada lagi gitu klien yang dengan industri yang sama yang datang ke kita. Alhamdulillah mungkin secara feedback dari kliennya tuh bagus banget. Makanya mungkin buat teman-teman yang lagi start bisnis, percaya diri, percaya diri, sama percaya proses. Gitu sih. Halo keluarga, welcome to BBM Season 4, episode 5. Gak kerasa nih kita udah episode 5 aja. Perkenalin, aku Miftahul Jana atau biasa dipanggil Ita dari MBTI 2022. Nah, sekarang aku lagi bareng narasumber yang gak kalah keren nih dari yang sebelum-sebelumnya. Boleh perkenalin bang, namanya siapa? Halo keluarga, kenalin nama aku Dean. Aku MBTI angkatan 2018. Dan buat sekarang aku garap beberapa bisnis khususnya di bidang digital. Jadi sibuk punya bisnis di bidang digital ya bang ya? Iya, Pak. Awal mulanya gimana nih bang bisa masuk terjun ke bisnis digital? Oke, sejujurnya ini tuh jadi journey aku bulan kedua mungkin ya untuk terjun langsung di entrepreneurship. Karena sebelumnya di 2 tahun ke belakang itu tuh aku kebanyakan kerja full time. Full time-nya tuh kebetulan aku tuh ada di agency. Nah, udah kerja 2 tahunan di agency, ketemu banyak sama beberapa klien, dan orang-orang pun udah mulai kenal aku tuh sebagai digital strategist. Nah, jadi start dari sanalah gitu, kayak orang tuh udah kenal as a personal tuh sebagai seorang digital strategist, dan juga banyak klien yang minta dibantu juga ke aku datang secara personal. Dan sebenarnya dari sana mungkin ya titik mulai awalnya berjalan bisnis-bisnis digital yang sekarang lagi aku lakuin. Jadi karena personal pada minta bantuan, jadinya Bang Dian bikin bisnis deh gitu. Kayak gitu tuh. Jadi Bang Dian nih punya bisnis di bidang digital ya? Yep, Terus betul. tuh apa aja sih Bang? Buat sekarang yang lagi aku jalanin ada 3 sih ya. Yang pertama tuh ada Signature Media, itu tuh as agency, digital marketing. Ada Genius Habit, itu tuh talent distribution platform. Dan yang ketiga tuh ada Origin Research. Kita biasanya bilang itu tuh creative technologies gitu. Semuanya itu kan berhubungan sama klien ya Bang ya? Cara Bang Dian dapetin relasi ini gimana sih? Sebenarnya kalau bicara soal relasi, aku lebih ke ngejaga dari relasi-relasi yang dulu udah kebentuk sih sejujurnya. Karena dari beberapa klien-klien di company aku sebelumnya, mungkin dari beberapa dari mereka tuh puas nih sama output yang pernah aku kerjain. Nah, jadinya mereka tuh ada yang minta secara personal buat aku kerjain, dan kebetulan karena aku udah ada tim juga, jadinya coba kita ambil. Dan setelah berjalan sebulan 2 bulan sama mereka, mereka happy. Dan untuk dapetin klien-klien berikutnya tuh mungkin kita kebanyakan tuh word of mouth dulu sih mungkin ya kalau buat sekarang tuh. Kurang lebih kayak gitu sih cara aku buat dapetin klien ya. Nah sekarang aku pengen bongkar yang pertama dulu nih, yang signature. Oke. Signature itu fokus di bidang apa sih Bang? Oke, kalau Signature sendiri sebenarnya ini tuh jadi starter pack buat brand-brand mungkin ya. Jadi kita tuh startingnya tuh dari brand identity, kita punya services photoshoot, video shoot juga, social media management, sama kita handling beberapa KOL juga, kayak gitu. Strategi paling ampuh nih yang Bang Dian kasih ke klien buat pakai jasa dari signature-nya apa sih Bang? Oke, sebenarnya kalau bicara strategi paling ampuh, kita selalu nempatin diri kita tuh as a founder juga. Dan selain daripada as a founder, kita tuh selalu ngeliatin atau selalu memposisikan diri kita tuh sebagai problem solver buat merekanya juga. Jadi yang kita lakuin tuh pasti based on demand sama requirement needs-nya dari mereka tuh apa gitu. Dan kita coba solve lah problem mereka tuh apa dengan services-services yang kita punya. Itu mungkin jadi salah satu hal yang bikin kita dipakai juga mungkin ya sama klien-klien yang kita pegang. Karena jadi kita tuh gak pernah matokin klien tuh secara spesifik harus pakai semua services yang kita punya. Tapi kita ngebuka, kita brainstorming juga bareng klien, karena hope-nya services yang aku tawarin ke klien tuh bisa ngebantu lah bisnis mereka untuk tumbuh secara digital.
Misalkan nih Bang, kan pasti bakalan tren kan bakalan baru terus. Siap gak nih Bang kalau ada tren baru lagi? Sejujurnya itu emang harus siap sih, karena di dunia digital yang serba cepat, ya mau gak mau pergerakan kita pun harus serba cepat juga. Jadi as owner mungkin ya di bisnis digital ini, ya mau gak mau kita harus banyak tap in sama tren yang lagi berkembang lah. Kita langsung lanjut aja ya Bang ya ke bisnis yang kedua, Genius Habit ya. Jadi Genius Habit itu apa sih Bang? Oke, kalau Genius Habit sendiri bisa dibilang ini tuh talent distribution platform, di mana kita tuh nyediain beragam macam dan banyak banget KOL yang kita pegang untuk nantinya tap in bareng brand-brand yang udah besar untuk menjalankan sebuah campaign. Terus cara kerjanya itu gimana Bang? Nah, cara kerjanya sebenarnya kita fokusinnya tuh untuk reach out KOL spesialis. Jadi kita ngemudahin KOL spesialis atau ngemudahin brand juga untuk mereka tuh nge-measure atau ngukur kinerja-kinerja dari KOL gitu dengan pakai KOL-nya kita. Kayak gitu tah. Berarti itu ngehubungin KOL-nya satu-satu gitu atau gimana Bang dapetin KOL-nya? Nah, untuk KOL-nya sendiri kita tuh handle kurang lebih di 9.000 KOL. Wow. Sebenarnya jadi gak kita hubungin satu-satu, tapi kita mencocokin persona dari brand atau klien yang kita pegang dengan dengan KOL yang kita punya. Kayak yang dimau klien juga apa, Yap. terus dicocokin sama KOL-nya gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Terus kita langsung yang ketiga aja kali ya Bang ya. Boleh. Origin Research. Jadi kalau yang Origin Research itu apa? Nah, kalau Origin Research sendiri, kita bisa bilang itu tuh as creative technologies, kita bisa bilang juga itu tuh sebagai immersive media, projection mapping, banyak sih untuk istilah-istilahnya ya. Cuman yang paling umum kita tuh selalu bilang kalau misalkan kita tuh creative technologies sejujurnya. Jadi kita punya beberapa services interaktif untuk event-event kayak gitu Kak. Jadi itu tuh ngerjain proyek-proyek gitu ya Bang? Yap, betul. Ada nggak sih Bang yang paling kayak bagus banget gitu? Terus yang paling berkesan banget nih buat Bang Dean? Oke, kalau yang paling berkesan atau mungkin salah satu yang paling besar yang pernah kita handle, sebenarnya banyak ya. Kita ada bank-bank juga yang pernah kita handle, korporasi-korporasi besar juga ada, dan salah satu mungkin yang paling berkesan tuh kita pernah handle salah satu brand ayam di Indonesia. Waktu itu tuh eventnya di Jakarta dan alhamdulillah mungkin ya secara feedback dari kliennya tuh bagus banget kayak gitu. Padahal Bang Dean sendiri masih baru ya di sini, Bisa tapi dibilang udah dikasih kepercayaan buat ngehandle itu. Aku mau nanya yang keseluruhan aja ya Bang ya. Yap. Kan ada 3 agensi nih Bang. Yap. Terus beda-beda kan tujuannya apa. Itu semuanya beda-beda. Gimana sih caranya biar punya identitas, biar nggak kecampur baur, biar tetap sesuai plan dari awal? Oke, kalau caranya biar gak berbaur, sejujurnya karena core dari tiap agensi yang dibangun tuh emang beda-beda. Signature media as digital marketing atau starter pack buat brand. Jadi itu tuh kayak langkah awal buat brand terjun ke dunia digital, kita kasih servicesnya di Signature. Nah, terus yang kedua tuh kan ada di Genius Habit. Genius Habit ini tuh kita treatment buat brand yang udah besar dan udah berkembang. Makanya kita nyediain jasanya tuh KOL campaign gitu. Jadi kalau misalkan sering lewat brand-brand skincare, itu mungkin salah satu yang kita pegang sejujurnya. Kalau kayak di TikTok Ads gitu ya? Iya, kayak gitu. Itu buat si Genius Habit. Terus ada satu lagi Origin Research. Kita mainnya tuh untuk event activation. Jadi buat atau yang pakai jasanya kita tuh itu biasanya korporasi besar. Karena misalkan udah korporasi besar secara kebutuhan mereka untuk sebagai online presence atau kebutuhan mereka untuk dilihat tuh biasanya tuh salah satu caranya tuh lewat event. Nah, di sana Origin masuk gitu. Jadi secara gimana caranya biar si bisnis ini tuh gak berbaur satu sama lain, ya fokus dari produk kita tuh emang beda-beda ta. Misalkan nih Bang, di Origin Research, Yap. itu gimana sih Bang cara nge-reach out yang perusahaan-perusahaan besar gitu? Cara reach out perusahaan besar, mungkin kalau misalkan kita pakai cara tradisionalnya,
bisa dibilang kita nge-reach out ke bagian tim-tim marketing dari korporasi-korporasi besar. Itu pasti kita reach out, itu hal yang pertama yang kita lakuin. Yang kedua, kita sebetulnya banyak partnership juga bareng beberapa kreatif technologies yang ada di wilayah Jakarta, Bogor maupun Bandung. Kayak gitu. Jadi Bang Dian nih sibuk banget ya. Lumayan lah. Gimana Lumayan, cara lumayan. Bang Dian ngatur waktunya? Pertama, sebenarnya kalau misalkan cara ngatur waktu, mungkin ada beberapa teori sih ya. Cuman yang biasa aku pakai atau terapin itu time blocking. Jadi ya sebisa mungkin aku ngatur deep work-nya aku tuh kapan, waktunya lunch tuh kapan, terus waktunya deep work-nya lagi tuh kapan. Cuman di luar daripada itu sebenarnya mungkin aku lebih ke apa ya, ngelihat cara manage waktu tuh dari segi mindset aku pribadi sih. Karena aku selalu ngelihat dari klien-klien yang masuk atau dari tuduh-tuduh yang harus aku kerjain itu tuh bagian dari responsibility aku as a professional, as an entrepreneur mungkin atau as digital strategist. Jadi kalau misalkan ada klien atau brand yang udah masuk, itu artinya kan mereka udah percaya dan responsibility aku buat nge-treat mereka sebaik mungkin. Jadi lebih ke tanggung jawab sama yang udah dikerjain aja ya? Ya kayak gitu. Ada nggak sih Bang momen pas awal bangun agensi ini yang bikin jadi tantangan seru nih? Oke, kalau tantangan seru sebenarnya mungkin kita tuh tadinya pengen ngehususin gitu ya. Agensi digital kita tuh pengen fokus di bagian clothing misal atau di bagian F&B services. Kita pengennya tuh services kita tuh ada di sana. Nah, tapi pas berjalannya ternyata klien-klien yang datang tuh ada dari industri yang beda-beda. Itu mungkin jadi tantangan tersendiri buat aku. Karena dengan bisnis yang berbeda-beda, cara mainnya pun beda dan cara tap in ke dunia digitalnya tuh beda-beda. Itu jujur jadi tantangan yang bagus sih buat aku. Misalnya kayak gitu tuh Bang Dian ngadepinnya gimana? Kalau kayak belum pernah nih kayak gini, tetap diterima atau kayak gimana tuh Bang? Tetap diterima karena kalau dari aku dan tim pribadi gak pernah ngelihat itu tuh sebagai suatu kesusahan, tapi kita ngelihat itu sebagai suatu challenge aja. Karena mau gak mau pun kita gak terima klien kita karena kita gak memahami industrinya, suatu saat pasti ada lagi gitu klien yang dengan industri yang sama yang datang ke kita. Makanya kita coba challenge diri kita, aku coba challenge buat tim juga, gimana caranya strategi yang kita lakuin di digital tuh bisa masuk untuk semua bisnis atau bisa relevan di bisnis-bisnis yang emang brand tuh percaya sama kita. Jadi biar udah nggak kuliah tetap belajar terus ya Tetap Bang ya? harus itu wajib sih. Oke Bang, seberapa membantu sih Bang nih jurusan MBTI buat Bang Dian ngejalanin bisnis-bisnis ini? Oke, kalau disebut seberapa membantu, sejujurnya mungkin karena peminatan aku kali ya. Jadi aku tuh masuk di MBTI dengan peminatan SSBD atau Small Business and Startup Development. Jadi di sana tuh emang pada dasarnya aku research buat problem, nyari product market fit, nyari cara jadi problem solver buat bisnis gitu. Jadi secara jalur akademis apa yang aku pelajarin sama apa yang aku terapin sekarang tuh agak cukup align. Jadi kalau ditanya seberapa membantu, buat aku membantu banget sih. Apalagi yang peminatannya itu ya Bang? Iya. Selain punya bisnis nih, punya 3 agensi, apa sih kesibukan lainnya Bang? Oke, kalau buat kesibukan lainnya jujur mungkin buat sekarang waktu aku sejujurnya kebagi di bisnis ini aja sih. Buat sekarang tuh ya sama mungkin kesibukan lainnya emang ada beberapa meeting sama klien. Terus kadang aku juga lagi mulai lari-lari dikit-dikit lah. Biar work-life balance lah ya. Kayak gitu. Biasanya larinya di pagi atau sore tuh Bang? Aku kadang pagi kadang sore tah. Gimana mood aja sejujurnya. Gimana ada waktunya Gimana ya? ada waktu aja. Terakhir nih Bang, apa Boleh. sih pesan atau saran buat teman-teman nih yang mau buka bisnis, buat mulai bisnisnya itu apa saran dari Bang Dian? Oke, buat teman-teman yang mau buka bisnis ya. Iya, yang Oke. lagi nonton. Oke, paling kalau dari aku percaya diri, percaya mimpi, sama percaya sama proses. Karena kadang di dunia serba cepat tuh orang-orang tuh mungkin mikirnya tuh semuanya tuh harus serba cepat. Padahal enggak gitu juga. Ada beberapa part yang penting harus kita lakuin yang dinamain sama proses. Makanya mungkin buat teman-teman yang lagi starting di bisnis, percaya diri, percaya mimpi, sama percaya proses. Gitu sih mungkin. Makasih ya Bang udah jadi narasumber di episode 5 ini. Oke, thank you juga.
Sekian dari aku Ita. See you on the next BBM episode 6. Yeay!